Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan keluarga yang masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengawali persekutuan keluarga kita pada saat ini. Kita mempersiapkan diri kita mengambil saat teduh. Persekutuan keluarga kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 27 baitnya yang pertama dan kedua, Saking titah ing bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan segala keterbatasan, dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kita pada saat ini boleh layak menghadap kehadirat-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah dan Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang menghadap kehadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena kasih setia Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami bersama dengan anggota keluarga kami masih Engkau berikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk boleh bersama-sama membangun persekutuan atau ibadah keluarga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam kami membangun peribadatan pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang masih sering kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami atas segala sikap, angan-angan, tindakan pun juga tutur kata kami yang seringkali juga masih melukai hati sesama kami. Terlebih ketika kami belum bisa setia dengan sungguh kepada Engkau. Sungguh ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, agar pada saat ini kami Engkau layakkan menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur serta permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama nyatakan penyesalan dan dosa kita di hadapan Tuhan melalui pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 49
baitnya yang pertama dan kedua, Gusti Kang Moho Wilaso. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menghadap kehadirat Tuhan kembali. Kita memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Pada suasana yang indah, pada suasana yang berbahagia pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan firman-Mu itu boleh kami jadikan sebagai tuntunan dan pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kami, agar hidup kami bisa semakin berkenan di hadirat Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-28, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya.
Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang bisa melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari bersama-sama kita respon pembacaan firman Tuhan dengan pujian Kidung Pasaman Jawi nomor 196 baitnya yang pertama, Kulo pingin lir Gusti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, kita ambil ayatnya yang ke-27 bagian yang A yang demikian. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan masyarakat Jawa ada sebuah unen-unen atau ungkapan yang mengatakan demikian. Ojo mageri omahmu nganggo tembok, ning pagerono omahmu nganggo mangkok. Ini adalah sebuah ungkapan atau unen-unen yang menurut saya secara pribadi memiliki arti yang begitu dalam. Dari unen-unen yang dinyatakan oleh masyarakat Jawa, khususnya para orang tua kita pada waktu itu yang mengajarkan kepada para putra-putrinya, ojo mageri omahmu nganggo tembok ning pagerono nganggo mangkok, ada sebuah maksud yang ingin disampaikan, yang mana maksud tersebut menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan antara manusia satu dengan yang lainnya itu adalah hal yang utama. Nah, pertanyaannya, kok bisa antara pagar tembok dan pagar mangkok itu berkaitan dengan simbol dari pengajaran ikatan persaudaraan yang begitu amat penting. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang ungkapan ini adalah sebuah kiasan yang ingin menunjukkan di mana orang tua ketika memberikan pengajaran kepada para putra-putrinya pada waktu itu untuk bisa hidup bergaul dengan baik dengan keluarganya maupun dengan orang yang ada di sekitarnya. Memagari rumah dengan tembok itu berarti ya memagari rumah kita dengan pagar yang ada, dengan pagar yang memang nyata tembok. Tetapi memagari rumah dengan mangkok ini adalah sebuah kiasan agar kita itu mampu memagari kehidupan rumah kita itu dengan sikap yang rela mau berbagi. Mangkok adalah simbol tempat di mana makanan itu ditempatkan. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka unen-unen atau ungkapan yang disampaikan oleh para orang tua kita ini menjadi sebuah hal yang agaknya perlu untuk bisa tetap kita jaga dan hidupi, setidaknya dalam konteks kehidupan kita saat ini. Yang kembali lagi saya ingatkan, ojo mageri omahmu nganggo tembok ning pagerono nganggo mangkok itu memiliki arti
bahwa ikatan persaudaraan itu adalah harta yang sangat berharga yang harus dimiliki dan dipelihara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berbicara tentang pentingnya atau manfaat dari memiliki ikatan persaudaraan yang baik. Bacaan kita kali ini juga menceritakan hal yang kurang lebih senada. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan 28 itu menceritakan tentang perjalanan Apolos, yang mana di dalam bacaan ini Apolos adalah seorang Yahudi dari Alexandria yang sedang memberikan pengajaran tentang jalan Tuhan di Efesus, tentunya di dalam perikop kita kali ini. Ia adalah sosok yang sangat fasih berbicara dan mahir bersoal jawab tentang kitab suci. Bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-24. Dan di Efesus inilah Apolos berjumpa dengan Priskila dan Aukila. Dan di dalam perjumpaan tersebut Apolos juga menerima pengajaran dan pendalaman tentang jalan Tuhan dari kedua saudara yang ditemuinya di Efesus tersebut. Dan pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat secara lebih khusus tentang bagaimana relasi yang baik itu ternyata memiliki sebuah manfaat yang penting. Karena di dalam bacaan ketika Apolos ini melakukan perjalanan sudah berada di Efesus, ternyata ia tidak hanya berhenti sampai di situ. Efesus memiliki sebuah keinginan untuk pergi ke sebuah tempat yang lainnya, yaitu di Akaya. Nah, oleh karena Apolos memiliki kedekatan yang begitu baik, memiliki ikatan persaudaraan yang begitu erat dengan orang-orang di Efesus, khususnya Priskila dan Aukila. Ketika Paulus mengatakan niatnya ingin pergi ke tempat yang akan dituju, yaitu ke Akaya, Priskila dan Aukila itu membantunya, mengirimkan surat kepada saudara-saudara yang ada di Akaya agar berkenan menerima Apolos dengan baik. Sehingga singkat cerita, benar ketika Apolos datang ke Akaya, ia diterima dengan baik oleh saudara-saudara yang ada di sana. Dan oleh kasih karunia Allah, kehadiran Apolos ini juga menjadi berkat bagi orang-orang percaya yang ada di Akaya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini kita juga bisa melihat bahwa berdasarkan ikatan persaudaraan yang erat dengan orang-orang yang ada di Efesus, Apolos itu bisa diterima dengan baik oleh orang-orang percaya yang ada di Akaya. Ikatan persaudaraan yang utuh, ikatan persaudaraan yang tulus yang dimiliki oleh Apolos dengan orang-orang yang ada di Efesus itu mendatangkan manfaat bagi pelayanan dan perjalanannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan berdasarkan firman tersebut kita bersama-sama belajar dan diingatkan satu hal yang utama, yaitu bahwa kasih persaudaraan itu adalah sebuah semangat, sebuah spirit yang harus kita miliki bersama. Kasih persaudaraan adalah sebuah semangat atau sebuah spirit yang harus kita miliki, kita hidupi bersama-sama senantiasa. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan hari-hari kita, sekurang-kurangnya hal tersebut harus kita nyatakan dalam dua lingkup kehidupan. Artinya kasih persaudaraan menjadi dasar kehidupan kita, menjadi semangat kita, itu sekurang-kurangnya harus kita nyatakan di dalam dua ruang lingkup kehidupan. Yang pertama adalah di dalam ruang kehidupan bergereja. Sebagai gereja milik Allah, kita ketahui bersama bahwa GKJW ini memiliki arah dan tujuan yang sudah jelas, berkaitan dengan bagaimana GKJW hidup berdampingan dengan umat
agama lain atau umat yang memiliki kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. GKJW memiliki arah dan tujuan yang sudah jelas, bagaimana menjalin relasi dengan saudara-saudara di luar agama Kristen, baik agama-agama besar yang diakui oleh bangsa kita ataupun kelompok-kelompok kepercayaan. Sebagai sebuah gereja, GKJW mendasari semangat relasinya itu dengan dasar semangat atau dengan rasa ingin hidup bersama. Atau kalau meminjam istilah yang pernah diungkapkan oleh salah satu pendeta GKJW, yaitu Bapak Pendeta Wismo Adiwahono, ia mengatakan bahwa kehidupan bergereja dengan agama-agama yang lain itu harus bisa didasari dengan semangat pro-eksistensi, yaitu hidup bersama sebagai saudara yang sejati, bukan saudara yang hati-hati. Saya ulangi, hidup bersama sebagai saudara yang sejati, bukan saudara yang hati-hati. Artinya apa? Kita selaku gereja milik Allah harus bisa menerima yang lain atau sang lian itu dengan segala keberadaannya. Tidak hanya terbatas menerima mereka karena mereka memiliki kesamaan dengan kita, tetapi bahkan juga bisa menerima segala macam keunikan, keberagaman, dan juga perbedaan yang ada. Hidup sebagai saudara yang sejati, bukan yang hati-hati, itu adalah bisa menerima keberadaan yang lain. Itu tidak hanya didasarkan oleh persamaannya saja, tetapi juga termasuk dengan keunikan, keberagaman, dan perbedaan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Dan yang kedua, kita juga sekurang-kurangnya harus bisa menyatakan kasih persaudaraan ini sebagai hidup atau sebagai spirit di tengah-tengah laku kehidupan kita, itu di dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, maka para pengikut Kristus pun diajak untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya tanpa terkecuali. Dan itu pula lah yang juga harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Menjalin relasi yang utuh, menjalin relasi yang jujur, tanpa ada prasangka yang buruk, tanpa ada kecurigaan-kecurigaan tertentu, sehingga ikatan persaudaraan yang kita jalani itu benar-benar sebuah ikatan persaudaraan yang didasari oleh kasih dan cinta. Tidak membedakan agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa, status sosialnya apa, bahkan status finansialnya itu seperti apa. Jadi kita harus bisa menjalin ikatan persaudaraan dengan utuh, dengan jujur, dengan tulus. Selama masih menghirup udara yang sama, berarti semua manusia adalah orang-orang yang patut untuk bisa kita kasih dan kita sayangi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, membangun kasih persaudaraan atau membangun persaudaraan yang sejati itu bisa diibaratkan seperti nyala sebuah lilin kecil dalam kegelapan. Sebuah lilin kecil dalam kegelapan yang tidak bisa memberikan cahayanya untuk menerangi semua lingkungan. Bahkan cenderung cahaya lilin tersebut memiliki kerentanan untuk padam. Karena untuk menjalin ikatan yang tulus itu pun juga tidak mudah, sekalipun tujuannya baik. Mungkin ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hambatan di mana kita harus tetap bisa menjaga nyala lilin itu. Tetapi sekalipun sulit, percayalah bahwa keberadaan lilin tersebut tetap memiliki arti. Sekurang-kurangnya di lingkungan di mana lilin itu menyala. Jangan sampai menyerah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan lilin kasih persaudaraan ini mati.
oleh angin atau hembusan tantangan-tantangan yang ada. Karena bila nyala lilin kasih persaudaraan ini padam, maka gelaplah seluruh dunia dan juga seluruh kehidupan kita. Ojo mageri omahmu nganggo tembok, ning pagerono omahmu nganggo mangkok. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini tiba saatnya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kita kepadanya melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, marilah kita iringi dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 178A baitnya yang pertama dan kedua. Pasrah sumarah mring Gusti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah dan Bapa kami yang baik, Allah dan Bapa kami yang maha pengasih dan maha cinta, yang pada saat ini telah menyapa kami untuk memperbaharui dan senantiasa memperlengkapi kehidupan kami, agar kami bisa tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kiranya firman Tuhan ini Engkau mantapkan dan Engkau teguhkan di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjalaninya dan berusaha menghidupinya di dalam hari-hari kami. Mampukan kami agar kami bisa menghargai setiap ikatan-ikatan yang kami miliki, setiap relasi-relasi yang sudah terjalin, karena dengan ikatan persaudaraan yang sejati, kami yakin dan percaya bahwa di sanalah berkat Tuhan juga mengalir di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga berdoa, mungkin ada relasi-relasi yang sedang rusak, ada relasi-relasi yang sedang tidak baik, yang itu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, memberikan kerendahan hati bagi kami, agar kami rela untuk mampu memperbaiki relasi-relasi yang telah rusak tersebut. Karena kembali lagi, kasih berkat Tuhan itu juga Engkau nyatakan
melalui relasi-relasi yang baik yang kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Bagi yang sakit kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Bagi yang mengupayakan proses kesembuhan dari sakit penyakit yang sedang dialaminya, melalui berbagai macam perawatan, melalui berbagai macam pengobatan yang sedang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati semuanya itu, sehingga saudara-saudara kami pun juga lekas memperoleh kesembuhan seperti apa yang diharapkan dan diinginkannya. Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan tetap memberikan penghiburan. Pada saat ini kami pun juga teringat akan orang tua kami yang sudah memasuki usia senja. Di tengah kekuatan fisiknya yang semakin menurun, kiranya Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap memberikan kekuatan, tuntunan, dan juga penghiburan, sehingga di tengah usianya yang semakin senja, mereka bisa semakin berserah penuh hanya kepada Tuhan. Tak lupa kami pun juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, apapun yang menjadi rencana, apapun yang menjadi cita-cita, harapan dan masa depan anak-anak kami yang tengah ditata dan dipersiapkan saat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati semuanya, karena kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik atas masa depan anak-anak kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, perkenankan hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh warga Gereja Kristen Jayawetan, khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa memberikan kecukupan, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupannya, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah kehidupan bersekutu, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maupun di tengah-tengah kehidupan mereka bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sungguh ya Tuhan, hamba-Mu memohon kiranya kasih Tuhan, rahmat Tuhan Engkau curahkan atas kehidupan umat Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Genteng. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga teringat akan kehidupan bangsa dan negara kami yang menghadapi situasi permasalahan pergumulan yang sama, yaitu mewabahnya virus COVID-19 yang hingga pada saat ini belum mengalami tanda-tanda penurunan. Kami menyerahkan seutuhnya kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menjaga, melindungi bangsa dan negara kami ini, melalui kehadiran para pemimpin kami, pun juga melalui keberadaan kami, agar kami pun juga bisa ambil bagian, berperan aktif untuk bisa memutus mewabahnya COVID-19 di bangsa dan negara kami ini. Ajarkan kami agar kami tidak hanya menuntut, tetapi kami juga bisa ambil bagian di dalam memerangi pemutusan COVID-19 yang ada di bangsa dan negara kami ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami atas segala kasih berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengkuduskannya. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa, ucapan syukur, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari persekutuan keluarga pada saat ini dan senantiasa mengingat firman Tuhan, agar kita mampu menghargai relasi-relasi yang sudah ada dan kita berusaha untuk membangun relasi-relasi yang baru dengan dasar ikatan kasih persaudaraan yang sejati. Karena di dalam ikatan-ikatan yang utuh dan yang tulus, di sanalah Tuhan juga hadir memberikan berkat-Nya bagi kehidupan kita semua. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasaman Jawi nomor 357 baitnya yang pertama, Endaing Saduluran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih keselamatan penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, hikmat, kebijaksanaan, penghiburan dari Sang Roh Kudus, kiranya senantiasa ada pada jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin.